Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari yang ke-26 Ramadan, ya, ataupun ada yang sudah 27. Alhamdulillah, Allah masih berikan taufik hidayahnya dan kekuatan untuk kita sama-sama melaksanakan perintah Allah di bulan puasa, dan juga Allah masih menitipkan pada kita yaitu nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasul mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga lisan kita yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah kelak pada hari kiamat Allah pantaskan kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya para jamaah sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat, alhamdulillah sehat Ustaz Raji. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz Sahal, kaif hal? Alhamdulillah. Insyaallah pagi hari ini ya, seperti biasa kita ketahui hari Sabtu pagi, insyaallah, karena di dalam kehidupan ini tentu pasti ada saja ya gangguan, baik itu dari makhluk yang gaib maupun yang non gaib ya, yang mungkin yang menghantui kita, dan tentu ini semua kita perlu penjagaan, perlu proteksi diri agar kita terhindar dari gangguan-gangguan, baik itu berupa sihir, berupa ain, berupa hasad, dan lain sebagainya. Maka insya Allah di pagi hari ini kembali kita akan sama-sama ya mentadaburi ayat-ayat tentang ruqyah yang mungkin bisa kita jadikan untuk sebagai proteksi diri kita, untuk penjagaan kita sehari-hari sehingga kita terhindar dari hal-hal gaib yang kita tidak inginkan, baik untuk diri pribadi, untuk keluarga kita, ya bisa kita praktekkan nantinya. Tapi pada Ustadz Sahal kami persilahkan, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, Ustadz Rozi yang memoderatori kajian di pagi yang mulia ini. Tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan dengan
hadir di kajian Majelis Keluarga Indonesia di pagi yang mulia ini. Tentunya juga kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sampai detik ini masih Allah berikan bersama untuk kita. Maka sadarilah sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang lalai dalam rasa syukur ini. Karena begitu berat, begitu pedih azab yang Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang kufur nikmat di akhirat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya mari sama-sama kita awali perjumpaan kita dengan sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Sering kita bilang kita ini adalah umat Rasulullah SAW. Sering kita mengatakan kita ini sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Sering kita juga itu ucapkan bahwasanya kita ini rindu kepada Rasulullah. Namun yang menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, apa bukti kita rindu kepada Rasulullah kalau kita tidak menjalankan sunnah-sunnah di dalam kehidupan sehari-hari? Jangan sampai kita terlewatkan dalam menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Maka ini akan membuat kita nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Amin. Allahumma amin. Jadi jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita akan membahas tentang bagaimana sihir, ya, praktek sihir. Kita juga akan memberikan sebuah gambaran tentang sebab dan tujuannya sihir itu apa, gitu ya. Jadi memang banyak saya ketemu orang-orang yang menjadi korban sihir, kemudian mereka mengatakan, Ustadz, saya ini orang baik, saya orang yang nggak punya banyak musuh, saya orang yang nggak pernah mau cari keributan, tapi kenapa saya bisa kena sihir? Salah saya di mana, Ustadz? Nah, itu mesti kita tahu tuh, kenapa dia bisa menjadi korban sihir. Sedangkan kita mesti tahu sebab sihir itu karena apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ada di juz ke-19 ya. Ini sebelum saya mulai lebih dalam, waktu yang ikut di kajian di Hotel Sofian lalu, saya ajarkan cara bagaimana mencari juz di dalam Al-Quran dengan mudah. Ternyata ada rumusnya. Rumus ini saya pernah dapatkan dari salah seorang syekh. Ya, ini ketika ada di Makkah Al-Mukarramah, kemudian duduk bareng dengan syekh, kemudian beliau mengajarkan cara mengenal atau menemukan juz dengan mudah. Pertama, ini saya kasih tahu rumusnya. Kalau kita mau cari rumus, misalkan juz 19, ada di halaman berapa? Rumus yang pertama, jumlah juz yang mau kita cari. Berarti 19. Ya, nanti dicatat ya. 19. Kemudian rumus yang pertama dikurang 1. 19 dikurang 1 sama dengan 18. Ya. Terus dikali 2. Rumus yang kedua dikali 2. Dikurang 1 dikali 2. Berarti 18 dikali 2 sama dengan 36. Dan ditambah angka 2. Ditambah angka 2. Bukan ditambah 2. Kalau ditambah 2 kan 38. Tapi ini ditambah angka 2. Berarti 362. Silakan buka halaman 362. Ini adalah awal mula juz 19. Ya, itu coba dibuktikan. Kalau kita mau cari, ini karena kita ini di bulan Ramadan mau membuka Quran, cari yang paling mudah. Nah, caranya. Itu mudah sekali. Jadi nggak perlu kita buka lembaran banyak, nggak perlu. Tapi ketika mau cari juz 20, halaman berapa ya? 20 dikurang 1 sama dengan 19. 19 dikali 2 sama dengan 38. Ya. Terus ditambah angka 2. Jadi 382
382 itu adalah awal mula halaman untuk membuka, ya, di mana juz 20. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kaji tentang sihir ini tidak berkesudahan, ya. Kalau kita kaji tentang sihir ini enggak akan berkesudahan. Kita ingin mengawali di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-38. Ini tentang bagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan Fir'aun ini ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa mendakwahkan la ilaha illallah, ketika Nabi Musa alaihissalam yang saat itu hidup di zamannya Fir'aun, bahkan lahirnya Nabi Musa alaihissalam, ini ada, ya, hidupnya Nabi Musa alaihissalam ada di tahun di mana Fir'aun punya rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Karena Fir'aun bermimpi bahwasanya kepemimpinannya ini akan digoyang oleh seseorang. Sehingga di tahun itu siapapun yang lahir dari lelaki maka dikubur hidup-hidup atau dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun itu. Ya, Nabi Musa lahir di tahun di mana Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak lelaki. Tapi subhanallah akhirnya dikanyutkan melalui air, sungai, kemudian sampai ke istananya Fir'aun. Ya, sampai ke istananya Fir'aun. Sampai akhirnya pada saat Nabi Musa, ini menjadi sebuah alasan. Fir'aun ragu nih, ini Musa benar gak nih adalah orang yang akan menumbangkan dia? Ya. Tapi ini Nabi Musa alaihissalam ngomongnya cadel, ya. Ini perlu jamaah ketahui. Nabi Musa alaihissalam ini ngomongnya cadel. Kenapa? Karena pada saat masih kecil di usia 3-4 tahun itu dipanggil sama Fir'aun, dikasih bara api dan roti. Kalau memang Musa ini adalah orang yang cerdas, dia tidak akan memilih bara. Tapi dia memilih roti untuk dimakan. Tapi justru Allah gelincirkan Nabi Musa untuk memilih bara dimakan. Sampai lidahnya cadel. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan Musa alaihissalam. Nah, di surah Asy-Syu'ara ayat 38 ini tentang bagaimana ketika Fir'aun itu ada hari kebesaran namanya. Fir'aun ini seorang raja besar di Mesir yang saat itu juga dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Jadi rakyat-rakyat mereka dianggap hamba sahayanya, budak-budaknya. Sampai subhanallah, ada di satu hari di mana Fir'aun ini keluar. Ya, bersama singgasananya, dia di luar kumpul dengan rakyatnya. Itu ada di satu hari. Nah, ternyata di satu hari ini dijadikan momen untuk melawan Musa alaihissalam. Sampai diceritakan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-38 sampai 48, nanti boleh dibuka ya. Jamaah silakan boleh buka Quran di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajumi'as saharatu, ya, limiqati yaumi ma'lum. Lalu dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan. Jadi memang kata para ulama ini juga dengan jumlah-jumlah yang punya banyak perbedaan pendapat. Ada yang bilang Fir'aun mengumpulkan 13.000 para penyihir. Jadi nanti kita bisa tahu ada sahir, ya. Di sini dikatakan saharatu, yakni sahir, ada saharun. Jadi ada sahirun, ada saharun. Nanti kita bisa tahu. Ketika dikumpulkan ada yang bilang 13.000, ada yang bilang 17.000, ada yang bilang 80.000. Jadi memang penyihir itu diundang dengan jumlah yang cukup banyak sama Fir'aun. Untuk apa? Untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengumpulkan semua penyihirnya, Waqila linnasi hal antum mujtami'un. Dan diumumkan kepada banyak, berkumpullah kamu di sana. Berkumpullah kamu semua di tempat di mana Fir'aun sudah keluar dari istananya bersama singgasananya untuk menyaksikan
bagaimana pertarungan hebat antara para penyihir-penyihir yang mereka sudah bayar. Ya, penyihir-penyihir yang mereka sudah siapkan untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Dan ini diumumkan ke seluruh negara Mesir agar mereka menyaksikan betapa hebatnya Fir'aun yang sedang dikawal sama para penyihir-penyihir. Ini subhanallah. Ini jarang terjadi. Jarang terjadi di dalam kehidupannya Fir'aun. Ini jarang terjadi. Terus, la'allana nattabi'us saharatu in kanu humul ghalibun. Agar kita mengikuti para penyihir itu jika mereka yang menang. Jadi ada kalimat kata para ulama. Kalimat ini di mana Fir'aun mendikte rakyatnya agar mengikuti para penyihir, ya. Jadi memang agar masyarakat ini mengikuti para penyihir, bukan mengikuti siapa yang menang. Jika mereka yang menang, jadi agar mereka ini mengikuti para penyihir itu. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Maka para penyihir itu datang, mereka berkata pada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapatkan imbalan yang besar jika kami menang? Makanya ini ada sebuah istilah, nggak ada makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Kenapa? Karena walaupun itu adalah seorang raja, ya, Fir'aun ini adalah seorang raja yang mereka juga anggap Tuhan. Tetap ketika para penyihir itu diundang sama Fir'aun, tetap para penyihir ini mengatakan apakah kami akan mendapatkan imbalan besar jika kami menang mengalahkan Musa. Ya tentunya Fir'aun akan bilang, iya kamu akan dapat imbalan besar, akan dapat biaya besar nanti. Mau apapun sebut, nanti akan dikasih. Ya. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Bahkan bukan hanya dapat imbalan besar, Fir'aun menjanjikan mereka ini akan mendapat posisi terdekat dengan Fir'aun, ring satunya Fir'aun. Jadi orang-orang tuh pengen menjadi ring satunya Fir'aun, dan Fir'aun menjanjikan para penyihir jika menang mereka akan menjadi orang-orang terdekatnya. Qala lahu Musa alqu ma antum mulkun. Jadi Musa memang membiarkan dulu. Nabi Musa alaihissalam membiarkan mereka, apa sih kemampuan sihir kalian? Gitu. Kalau bahasa kasarnya, lu punya apa? Lu penyihir, lu punya apa? Lu punya kehebatan apa di hadapan gue? Lu kumpulin deh. Lu kerahkan semua ilmu lu, gue mau lihat. Gitu. Kalau bahasa kita, lemparin semua yang lu punya. Ternyata para penyihir hanya sebatas. Inilah arti dari sihir sebenarnya. Sihir itu adalah dia mengalihkan pandangan mata kita dari satu kebenaran dengan tipu daya. Mereka sedang para penyihir mereka sedang melempar tongkat, tapi dengan tipu daya sehingga tali temali yang mereka lemparkan itu seperti ular. Ya. Tali temali yang mereka lemparkan itu seperti ular, bahkan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan seperti ular. Tapi subhanallah, di ayat ini digambarkan Nabi Musa alaihi salam, ini sekelas Nabi Musa, itu kena efek sihirnya. Sekelas Nabi Musa alaihi salam terkena efek sihir dari para penyihir Fir'aun. Sampai Nabi Musa merasa takut. Ya. Sampai Nabi Musa merasa takut. Jadi kata para ulama, ahlu tafsir mengatakan bahwasanya efek takut Nabi Musa ini karena tipu daya sihir yang mengenai Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Ini sebenarnya memang pertarungan yang hebat, yang sangat luar biasa. Fa'alqa Musa asahu fa idza hiya talqaf ma yafikun. Fa'ulqiya as-saharatu sajidin. Ini luar biasa. Nah, pada akhirnya pada saat mereka sudah melemparkan tali temali menjadi sihir dengan tipu daya sihir, Nabi Musa juga merasa takut. Di surah yang lainnya Allah katakan
Qulna la takhaf. Kami katakan jangan takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Kamu ini menang. Kamu ini mulia. Kamu ini tinggi. Kamu gak usah takut dengan para penyihir itu. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, ini di ayat yang lain. Tapi subhanallah ketika Nabi Musa alaihi salam melakukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ya. Kita bisa tahu bahwasanya apa itu mukjizat, apa itu sihir. Kalau sihir itu bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, ini perhatikan. Sihir bisa dilakukan berulang-ulang. Misalkan kita bisa menunjukkan tali temali jadi ular. Ini bisa diulang. Ini bisa dilakukan berkali-kali. Tapi kalau mukjizat itu tidak diniatkan. Tidak bisa diniatkan bahwasanya ini akan menjadi ular. Nggak bisa diniatkan. Kalau mukjizat itu posisinya adalah dia tidak bisa dilakukan berulang. Itu mukjizat. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Tapi pada saat kedua kalinya nggak bisa dilakukan itu. Hanya satu kali dan Nabi Musa pun nggak tahu tongkatnya itu bisa membelah Lautan Merah. Nah, ini salah satu ciri sihir dengan mukjizat. Maka kalau kita lihat ada orang yang bilang, saya punya sama dengan karomah. Ya. Jadi karomah juga tidak bisa dilakukan berulang. Kalau orang bilang saya punya karomah, saya jalan di atas air. Dia jalan di atas air. Berulang-ulang dia bisa lakukan itu. Maka bisa dipastikan itu bukanlah karomah. Tapi itu adalah sihir. Karena mukjizat itu sendiri, karomah itu sendiri nggak bisa dilakukan secara berulang. Dan dia nggak tahu apa yang dimiliki. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun nggak ada yang tahu. Kenapa dengan tongkatnya? Tapi pada saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, subhanallah. Tongkatnya ini mampu memakan. Jadi memakan, kondisinya memakan. Memakan semua tali temali yang mereka lemparkan dari belasan ribu para penyihir Firaun. Bahasa lainnya yang bikin takjub para penyihir itu adalah ajib. Ini keren gitu. Karena salah satu kekuatan sihir yang paling tinggi di zamannya Firaun, para penyihir hebatnya Firaun. Ketika mereka tahu bahwasanya tali temali ini hanya tali temali, ini hanya tipu daya, ini hanya yang dimana mereka lemparkan tali temali, mereka lemparkan tongkat, ini hanya berbentuk ular, ini tipu daya. Tapi Musa alaihissalam benar-benar memakan tali temali mereka. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, ini benar-benar mengalahkan mereka. Sampai yang terjadi adalah mereka sampai takjub luar biasa. Ajib, keren, wah gila, ini bukan sihir. Jadi para penyihir dari belasan ribu yang dikumpulkan Firaun itu sampai merasa mereka berarti yang dilakukan Musa ini bukanlah sihir. Subhanallah. Mereka mengatakan fa'ulqiyas saharatu sajidin. Akhirnya para penyihir belasan ribu yang bersama Nabi Musa alaihissalam di saat itu mereka langsung sujud. Fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amana birabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Jadi mereka langsung sujud karena mereka menyadari yang dilakukan Musa ini bukanlah sihir. Yang dilakukan bahkan Nabi Musa ini bukanlah penyihir. Belasan ribu di hadapannya Fir'aun. Mereka langsung sujud dan mereka mengatakan qalu amanna birabbil alamin. Kami katakan kami ini beriman kepada Rabbil Alamin. Rabbnya Nabi Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Nah ini subhanallah. Ini kekuatan yang luar biasa. Saya sedikit cerita ya. Di tahun 2016. Waktu saya diundang ceramah di Papua. Ya, 2016. Ada tablik akbar. Yang saat itu dihadiri 900-an orang. Ini luar biasa. Di Papua 900-an orang acara tablik akbar. Saya diundang di sana untuk ceramah. Sesampainya saya di sana, kajiannya jam 4 sore. Saya hari itu datang. Sampainya saya di sana, saya datang nyampe jam 12 siang.
Nyampe jam 12 siang. Ketika saya nyampe jam 12 siang, kemudian panitia jemput 3 orang sambil bilang, Ustadz mau istirahat dulu di hotel. Lumayan masih ada waktu 4 jaman lebih, Ustadz, di hotel supaya Ustadz maksimal dalam penyampaian nanti. Atau Ustadz mau jalan-jalan dulu keliling, kita lihat bagaimana keindahan Papua. Atau terserah Ustadz deh. Panitia nanya gitu pas di bandara. Akhirnya ya udah, saya mau ngopi dulu dah. Akhirnya kita ngopi. Terus saya bilang sama panitia, tolong anter dong. Dulu di awal mula 2015, 2016 tuh saya masih giro-gironya main panah bow ya, long bow namanya. Saya bilang sama panitia, tolong antar saya ke tempat yang jual Papua bow dong. Papua bow tuh jenis long bow yang sering dipakai sama orang-orang Papua. Subhanallah, mereka antar saya itu agak naik ke perbukitan. Jadi dari bandara itu sekitar 2,5 jam lebih. Itu perjalanan yang cukup panjang. Sampai akhirnya singkat cerita sampai di lokasi. Sampai di lokasi tempat di mana itu banyak yang jual Papua. Jual panahan Papua. Nyampe di lokasi kita parkir mobil di atas perbukitan. Pas 3 orang panitia temenin saya, kita udah beli Papua bow-nya. Tahu nggak teman-teman semua apa yang terjadi? Pas kita berbalik, ternyata kondisinya saya udah dikepung. Jadi kondisi itu di perbukitan kita udah dikepung, udah dalam sebuah lingkaran. Mereka udah berkumpul, ada yang pegang panahan, ada yang pegang tombak. Pokoknya udah megang senjata, mereka ngepung kita. Ini punya ketakutan hebat di antara para panitia. Ustaz, ini kita bisa mati nih. Karena mereka udah pegang alat. Mereka akan membunuh kita. Saya cuma bilang begini sama panitia. Ente denger ya. Walaupun ratusan pedang di tangan mereka. Dan di pedang itu nggak ada nama kita. Maka kita nggak akan mati di tangan mereka. Udah, tenang aja. Ini urusan gue. Tawakal Allah. Wah, itu Betawi banget tuh. Ya, pas udah kumpul, udah berhadapan dengan orang-orang Papua, ya. Terus akhirnya ada satu orang tinggi besar, ya, tinggi besar, terus mohon maaf, cuman pakai koteka gitu ya, nggak pakai baju, terus dia pegang badan saya begini, dia pegang, terus dorong saya udah siap kebo-kebo, kuda-kuda, bukan kebo-kebo ya, saya udah siap kuda-kuda, dia udah dorong saya. Pas dia dorong saya, kalau bahasa Jakartanya bilang gini, lu ngapain ke tempat gue? Lu nyari mati di sini. Sampai saya bawa panahan. Sangkanya saya bawa panahan itu buat ngetes mereka. Nah, itu kesalahpahamannya di situ. Lu nyari mati di sini lu. Habis lu, ternyata makin rame. Orang-orang kumpul. Wah, sampai dengan teriakan-teriakan. Wah, kita udah mau dihakimin deh. Tapi subhanallah, akhirnya izin Allah, saya tunjuk perutnya sambil saya bacakan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya niatin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang terjadi teman-teman semua? Ini pengalaman pribadi. Pada saat ditunjuk perutnya, mereka langsung, yang orang tadi berhadapan dengan saya, dia muntah darah. Pas orang ini muntah darah, ternyata yang tadi udah semangat maju, wah udah teriak-teriak, itu mereka mundur-mundur perlahan. Mundur-mundur cantik nih kalau kata orang-orang kita bilang. Mereka udah mundur-mundur cantik, jauh, makin jauh. Pas orang-orang itu makin jauh, saya deketin dia. Ya, saya bilang gini. Saya dorong balik, kalau lu merasa hebat, demi Allah, 1.000 orang kayak lu di hadapan gua nggak akan pernah takut. Gua punya Allah yang maha hebat. Kalau lu merasa kuat, gua nggak sedikit pun takut dengan orang-orang kayak lu. Karena gua punya Allah yang maha kuat. Lalu apa yang terjadi? Ya, saya udah siap tuh. Pokoknya lu mau 100 orang, gua ribut dulu lah. Kalau orang Betawi gitu. Orang Betawi kalau diancam makin demen.
diancam mati nih, dia makin demen. Ya, karena kita nyari mati begitu soalnya. Nah, ketika kita udah diancam, terus saya tunjuk dia muntah darah, terus saya dorong balik, udah siap saya lawan. Panitia udah ketakutan. Pas udah siap saya lawan, terus dia cuman bilang, di mana Allah Anda yang hebat itu? Kasih tahu saya. Mungkin dia menganggap ini orang gila nih, dikepung, diancam, malah nantangin, dan dia menunjukkan Allah yang hebat itu. Akhirnya saya minta teman-teman panitia, tolong dong tulis alamat lengkap nanti tempat saya ceramah. Akhirnya ditulis sama panitia, dikasih bilang, kalau lu mau ketemu di mana Allah yang hebat itu, Allah yang kuat itu, lu ikut gue ntar sore jam 4-an, gue ada di tempat ini. Singkat cerita, saya langsung menuju ke tempat acara karena perjalanan cukup jauh memang. Hampir saya telat jadi 4:15. Itu banyak yang sudah kumpul. Habis asar ya, jam 4:15. Subhanallah, pas saya masuk, baru muqaddimah 15 menit. Innalhamdulillah, saya muqaddimah, duduk, lain-lain. Ternyata orang yang tadi ketemu sama saya di perbukitan, itu datang dikawal dengan 10 orang. Saya lagi duduk megang mic. Terus dia datang, masuk ke dalam ruangan, di dalam masjid yang udah banyak orang, terus nepuk paha saya kuat. Pak, gitu kan. Kata dia gini, bang, gue datang ke sini, mau tahu di mana Allah yang hebat lu. Itu panitia udah takut tuh. Jamaah udah langsung hening seketika. Yang tadinya ada bising-bising pada ngobrol dan lain-lain, itu tiba-tiba terdiam sejenak, suasana langsung hening. Karena saya pegang mic, saya bilang gini ke jamaah. Jamaah, ini di hadapan saya ada 10 orang kafir datang ke masjid, datang ke rumah Allah, datang ke tempat suci. Kalau 10 orang datang ke sini, datang hanya untuk menumpahkan darah saya di sini, demi Allah kita nggak akan pernah takut dengan mereka. Suasana konflik, udah mau perang. Saya provokatori jamaah akhirnya. Saya bilang gitu, jamaah, tahu nggak di tahun 2000 bagaimana kaum muslimin yang ada di Ambon dibantai oleh orang-orang kafir. Mereka punya persenjataan kuat dan lengkap. Tapi apa yang mereka takutin dari kaum muslimin? Mereka bercerita, ketika kami berhadapan dengan kaum muslimin yang ada di Ambon, bukan karena persenjataan mereka yang kuat dan lengkap yang membuat kami takut, bukan itu. Tapi kaum muslimin mengatakan Allahu Akbar, ini yang membuat kami lari. Ternyata kalimat Allahu Akbar bikin mereka gentar. Akhirnya jamaah di situ takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Saya udah kayak komando jihad saat itu. Pas mereka bertakbir, ternyata yang 10 orang itu tetap biasa aja, nggak bergeming. Dan dia bilang gini, saya datang ke sini mau tahu Allah kakak yang hebat di mana? Iya, kalau bahasa Papua gitu. Coba matahari sudah dekat gitu. Ketika dia cuma katakan itu, akhirnya singkat cerita selesai kajian, saya bimbing, ya udah kalau mau tahu Allah dekat, nih gue jelasin. Dan lu bisa gue bimbing syahadat asyhadu. Ternyata 10 orang di hadapan kita semua itu membimbing 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Ini belum selesai ceritanya. Akhirnya dia bilang, "Bapak, nanti ikut saya." Ya, bahasa dia ada tuh. Nanti ikut saya datang ke tempat tadi agak ke atas, itu wilayah saya. Ternyata dia itu kepala sukunya. Jadi ba'da isya jam 8 lewat lebih, hampir jam 9 malam, saya bersama panitia dan orang tadi tuh ikut bersama mereka naik ke atas tadi. Dan dia ngomong di hadapan orang itu, "Bapak ini perkenalkan saya dengan Allah. Allah ini yang punya semuanya. Dia hebat. Allah ini kuat. Bapak ini juga membimbing kami ucapkan tadi kalimat asyhadu." Wah, dia ngomong gitu. Saya ingin ajak semua yang ada di sini ucapkan, ikut saya asyhadu Allah. Subhanallah, di malam itu saya membimbing mereka mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu 500-an orang lebih. Wah, subhanallah.
Itu bukti Allah Subhanahu wa taala menangkan kita. Karena kenapa? Karena kita punya tauhid, kita punya iman. Walaupun mereka banyak, kita nggak takut. Kita tunjukkan Allah Maha hebat, Allah Maha kuat. Saya ingat jadi bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya mereka sujud kepada Allah. Di malam itu 500-an orang mereka masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu yang menjadi materi kita di kesempatan yang mulai ini. Terus kalau mau tahu sebab dan tujuan sihir antara lain karena dengki atau iri, benci atau cinta yang berlebihan, terus ingin mengetahui perkara gaib, terus ada dorongan syahwat dan hawa nafsu, kita suka sama seseorang, terus orang itu supaya jadi milik kita gimana? Dia itu karena ada dorongan syahwat dan nafsu, akhirnya dia melakukan sihir. Terus ada yang dengan cara berobat, ada yang karena dendam, ada yang karena ingin memuaskan keinginan. Ya. Nah, ini karena kita nanti ada coba diagnosa sihir, nanti saya kasih kesempatan jamaah. Ini cukup panjang ya. Nanti ada sihir al-bug, sihir karena kebencian, terus ada sihir karena cinta, ya. Sihir al-aqtaf, terus ada sihir muzawwad, sihir ganda. Nanti kita sampaikan ini di kesempatan yang berikutnya, insyaallah. Saya mau kasih kesempatan buat jamaah untuk dialog ya, insyaallah nih. Masya Allah, alhamdulillah. Mendengar dari kisah yang disampaikan oleh guru kita sangat luar biasa ya, bahwa apa yang menjadi apa namanya sihir dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi insya Allah ya menambah ilmu kita, tentunya menambah wawasan kita tentang ilmu sihir ya. Semoga kita bisa mengamalkan. Ustadz, apakah ain termasuk sihir juga? Mas sudah ada yang bertanya, Ustadz. Udah boleh ada yang bertanya? Udah ada ini di kolom komentar nih. Ustadz, apakah ain termasuk sihir? Ain bukan termasuk sihir. Jadi nanti kita bahas ya, ada materi khusus, kita akan bedakan mana ain, mana hasad. Kita juga pernah bahas di Majelis Keluarga Indonesia, cuman nanti kita akan bahas ulang. Ain itu bukan sihir, jadi tidak semua orang bisa mengirimkan ain. Tapi semua orang pasti bisa mengirimkan hasad. Nah, ain itu timbul dari luapan jiwa ketika dia merasa kagum melihat satu keindahan, kecantikan, ketampanan, dan lain-lain. Luapan jiwa ini terucap tanpa mengucapkan doa-doa terbaik untuk orang-orang yang dipujinya. Kalau bahasa lain, pujian itu bisa membunuh kalau kita tidak sertakan doa keberkahan. Makanya kalau kita mau muji, harusnya diawali dengan kalimat Allahumma barik. Cantik banget ya. Allahumma barik. Indah banget ya. Allahumma barik. Jadi sampaikan kalimat itu. Ya. Makanya orang yang dipuji tapi tidak disertakan doa, Ustaz, terus gimana kalau misalkan orang muji kita dia nggak ucapkan kalimat itu? Jawabannya adalah walillahil hamd. Sampaikan pujian ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ain itu bukan sihir. Nanti kita bahas di momen khusus tentang apa itu ain dan hasad. Insyaallah. Silakan, yang lain ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Nadia. Saya Yuria Ustaz. Oh, ini yang angkat tangan Nadia. Oh, Ya, mau Mbak silakan, Nadia dulu, mangga silakan. silakan Bunda Yuria. Ini Bu Yuriah nih, Bu Yuriah suaranya. Silakan. Ustaz, mau tanya, Baik. kalau seseorang itu sudah terindikasi kena sihir mahabbah, Ustaz, itu cara pengobatan gimana tuh, Ustaz? Kan cerita kan Ustaz Harus pernah gimana? menjelaskan, Sihir mahab. Iya. kalau misalnya udah terkena itu sering pusing, pundak kayak sakit pegal gitu ya.
lambung juga gitu kan ya Ustadz ya. Nah itu kalau itu sudah Iya. terjadi pengobatannya seperti apa tuh Ustadz? Saya udah lupa itu Ustadz, catatan saya Oke, hilang. baik. Sekarang Ustadz. Apaan? Orang yang kena sihir mahabbah ini pelet cinta, sihir cinta. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau jamaah pernah dengar lagu Jaran Goyang, Semar Mesem, lagu dangdut ya, baiknya jangan didengerin. Kenapa? Itu mantra-mantra sihir mahabbah yang lagi dibaca. Jaran Goyang, Semar Mesem. Ternyata itu mantra sihir. Ya. Nah, yang kedua, sihir mahabbah itu antara lain cinta dengan seseorang, tiba-tiba kita cinta, jadi ingat seseorang itu, tiba-tiba kayak kita berasa rindu dengannya, kita pengen stalking media sosialnya, pokoknya kita benar-benar kangen deh, pengen ketemu deh. Adapun yang menghalangi kita buat ketemu, itu tiba-tiba terus aja kita menggebu pengen ketemu sama dia. Nah, yang bahayanya adalah ketika kita seorang yang kena sihir itu, dan kita sudah punya suami, itu sering dibikin ribut masalah sepele antara suami dan istri. Sering tiba-tiba menutup diri dari nasihat, sulit menerima nasihat-nasihat baik, ya. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus yang saya temukan seperti itu. Bahkan di puncak dari sihir mahabbah itu, dia sama sekali nggak mau berhubungan sama suaminya. Allah. Marah terus. Kalau suaminya pernah ada salah di 10 tahun yang lalu, itu salahnya menjadi hangat terus. Ya, hot terus permasalahan itu. Jadi pembahasan terus. Nggak sudah-sudah permasalahan itu. Nah, itu ciri-cirinya. Dia akan sulit memaafkan, hatinya ketutup dan lain-lain. Nah, orang yang seperti ini biasanya lakukan dengan cara ruqyah, ya, dengan ruqyah, diruqyah, kemudian dipegang di bagian dadanya sambil diniatkan untuk putus ikatan-ikatan sihir yang berlangsung. Ditekan sambil bilang, ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, saya putuskan seluruh sihir mahabbah yang diikatkan di tubuh saya, dan perasaan cinta dan sayang berlebihan saya kepada seorang yang menyihir, hilangkan jejaknya mereka dengan izinmu. Putar ke kiri. Putar ke kiri. Oh, itu lagu ya. Putar ke kiri sambil bacakan kalimat innallaha sayyibtilu. Innallaha sayyibtilu. Innallaha sayyibtilu. Innallaha sayyibtilu. Terus kemudian sambil putar ke kiri, kemudian kita niatkan untuk lepaskan semua ikatan itu di dalam perasaan. Karena umumnya ikatan itu berada di perasaan. Ya, sambil innallaha sayyibtilu, innallaha sayyibtilu, innallaha sayyibtilu. Kayak gitu. Dan kalau itu masuknya lewat air, minumin air. Kalau misalkan minumnya masuknya lewat air teh manis, kan kita kadang kalau muntah tuh berasa tuh. Ya kalau rukyat tuh muntah biasanya berasa. Perasaan gue nggak minum air jeruk deh. Kok berasa air jeruk? Boleh jadi masuknya lewat air jeruk. Nah, kita bikinkan air jeruk, kita niatkan, ya Allah, saya batalkan air jeruk ini. Dengan air jeruk ini batal semua sihir yang pernah masuk. Minum, nanti biasanya lebih enak. Gitu. Ya Bu Ustadz, Yuria gitu. Ustadz, Baik. itu kalau misalnya yang terkena itu anak remaja, nanti kita namanya dengan gitu juga Ustadz. Iya. Sama ya Ustadz ya. Sama kan nggak ada Gini, batasan. Biasanya kalau anak remaja itu susah kalau dibilang ruqyah. Tapi gimana? untuk mensiasatinya, air minum yang di rumahnya itu diruqyah dulu sama orang tuanya. Niatkan, ya Allah, saya jadikan air ini sebagai untuk ruqyah anak saya yang saat ini terkena sihir mahabbah. Ya Allah, jadikan air yang diminumnya untuk putuskan semuanya. Atau makanan-makanan, ya Allah, jadikan makanan ini sebagai penghancur semua sihir yang diikatkan di tubuhnya. Gitu. Nanti ketika itu udah mulai lepas, baru, kenapa nak, kamu pusing ya nak? Yaudah yuk, Bunda ruqyah yuk. Gitu. Nah, itu baru bisa. Oh ya Ustadz. Sekarang Ustadz. Silakan Mbak Nadia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisakah sihir itu hilang dengan sendirinya ketika kita menguatkan ibadah, misalnya puasa, terus rajin ngaji? Bisa nggak seperti itu? Terima kasih. Nggak bisa. Assalamualaikum. Bisakah sihir itu bisa hilang dengan sendirinya? Nggak bisa. Sihir itu harus diruqyah. Ya, ini harus penegasan ya. Ada penegasan. Bisakah sihir itu hilang dengan sendirinya ketika kita tingkatkan ibadah, baca Quran dan lain-lain? Nggak bisa. Sihir itu harus diruqyah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW terkena sihir dari seorang lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam, Rasulullah itu di saat itu kena sihir. Rasulullah qiyamul lailnya panjang, bacaan Qurannya banyak, tapi nggak mengobati sihirnya Rasulullah SAW. Bahkan di saat itu Rasulullah kena sihir, tidak ada satupun surah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quranul Karim. Rasulullah banyak ibadah. Pada saat Rasulullah kena sihir itu hampir sebulan lebih. Sakit parah, rambutnya rontok. Sampai sebulanan rambutnya Rasulullah rontok. Makanya ketika Rasulullah kena sihir, dan disinilah Allah turunkan malaikat dari langit untuk meruqyah Rasulullah. Makanya syariat ini yang terus berlangsung sampai sekarang. Orang yang kena sihir, makanya saya pernah bilang, saya ada jamaah saya, dia dokter, dia punya rumah sakit besar di beberapa kota. Dokter ini setahun itu bisa 4-5 kali umroh. Kalau umroh nggak sendiri, ngajak orang 15 orang. Umrohnya juga umroh mahal. Bareng Ustadz Firanda, Ustadz Khalid, Ustadz Nuzul Zikri. Saya kenal dekat dengan dokter ini. Tapi subhanallah ketika satu saat, saya menjadi pembimbing dokter ini. Kemudian dibilang, Ustadz, saya sengaja ikut Ustadz, saya mau minta tolong ruqyah. Kayaknya ada sesuatu. Ternyata pada saat di ruqyah, jin ikut dari tubuhnya itu karena sihir wirosi. Sihir wirosi ini sihir yang diwariskan. Jadi orang tuanya kena sihir, efeknya ke dia. Walaupun dia bilang, saya berkali-kali umroh, tapi nggak bisa ngobatin sihir. Memang nggak bisa melepaskan sihir. Harus di ruqyah. Ketika saya ruqyah di depan Ka'bah langsung, itu di depan Ka'bah. Menjelang ya ba'da asar ya, menjelang maghrib kita duduk bareng di depan Ka'bah. Saya ruqyah sampai hampir banyak semua orang ngeliatin dia karena reaksi, wah, macam-macam. Dia bilang kata beberapa orang pakai bahasa Arab, dia nanya, kenapa nih orang? Uskutlah tatakalam. Fokus aja deh gitu. Nah, akhirnya saya ruqyah baru berasa dia lepas dan dia bilang, oh saya baru tahu Ustaz. Saya tujuan saya umroh setiap tahun itu, saya berusaha supaya sakit saya sembuh. Apa yang saya alamin tuh lepas. Ternyata nggak bisa lepas. Memang nggak bisa lepas. Karena secara syariat, Allah sudah ajarkan ketika Rasulullah kena sihir, Rasulullah nggak bisa lepas begitu aja sihirnya. Kecuali dengan ruqyah syariah yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian sampai kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah diruqyah, maka di sini baru turun surah Al-Falaq dan An-Nas menjadi penawar sihir untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Orang kita kan kebanyakan gitu. Enggak, gue cukup ibadah aja. Ya terserah lu. Itu nggak akan mengobati lu. Sihir itu masih mengikat di tubuh lu. Coba aja. Gitu. Saya pernah ketemu seorang luar biasa nih. Ini kakak kelasnya Ustadz Khalid waktu di Madinah. Kakak kelasnya Ustadz Khalid Basalamah waktu di Madinah. Ini orang hebat. Karena kuliahnya ilmu hadis yang diambil. S1 sampai S3-nya di Madinah. Sampai dia berkeluh kesah sama Ustadz Khalid. Wah, Anda begini. Ustadz Khalid langsung nyaranin saya. Udah ruqyah Ustadz Khalid. Pas saya ruqyah, ternyata beliau reaksi. Ada sihir dari Syiah yang mengikatkan di tubuhnya. Dia bilang, Anda baru tahu nih. Ternyata sihir itu memang harus diruqyah. Ternyata Ustadz ini beberapa kali kajian itu bahas tentang ruqyah dan sihir. Karena belakangan memang orang-orang kita cukup dengan zikir pagi dan petang. Salah. Mohon maaf. Saya sering menyalahkan ketika bilang orang kena sihir itu cukup rutinkan zikir pagi dan petang. Itu salah. Kenapa? Karena zikir pagi dan petang itu pembentengan sebelum kita kena. Kalau kita udah kena, dikeluarin dulu yang di dalam. Lepasin dulu yang di dalam. Kalau yang di dalam udah dilepasin, yang di dalam udah dikeluarin,
baru di situ kita rutinkan zikir pagi dan petang. Gitu. Ya. Masya Allah. Ada pertanyaan nih, Ustaz. Ya. Dari Bu Ninik Irawan. Ustaz mau tanya, Bapak saya umur 72 tahun. Dulu ibadahnya sangat rajin, ke masjid juga 5 waktu. Secara fisik, badan sehat dan masih oke. Nata juga sudah operasi dan bisa melihat. Satu yang aneh dan berubah 6 bulan ini, mandi susah dan diajak ke masjid nggak mau sama sekali kecuali hari Jumat. Tapi kalau diajak ke pasar, ke tempat-tempat outdoor, resto, sawah, beliau mau. Mohon arahannya. Ya. Ini bukan berkaitan dengan sihir kalau seperti ini. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi boleh dicek dari jalur keturunannya. Bapaknya Bu Ninik dulu pernah punya apa? Dulu pernah ada benda pusaka yang diistimewakan nggak dari jalur keturunan bapaknya? Biasanya nih, ini jalur-jalur keturunan. Kalau dia belum pernah diruqyah, nanti tuanya akan membuat dia jadi ya begitu, dibikin malas ibadah, dibikin emosian, dibikin malas mandi. Coba cek dari jalur keturunan, bisa jadi ada keturunan yang terikat, ya. Ada keturunan yang terikat. Kalau itu benar ada, maka putuskan, ikrarkan putus, kemudian dibacakan ayat ruqyah, niatkan putus, berlepas diri, lepas. Itu kenapa? Karena eh, jalur keturunan juga harus diruqyah. Kalau nggak diruqyah, nanti akan terus turun ke anak-anak cucunya. Makanya sampai ada istilah bilang 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tegongan. Itu berlangsung tuh nanti kalau misalkan belum dilepas. Kayak gitu Bu Ninik. Ya, Baik, terakhir nih satu lagi dari Pak Haji Sairi. Kolom komentar. Orang kena sihir tidak bisa sembuh hilang dengan sendirinya, melainkan harus diruqyah. Nah, pertanyaannya, apakah bisa meruqyah diri sendiri padahal ilmu agama dan bacaan Quran kita masih kurang dan apa solusinya? tapi kalau apakah bisa meruqyah diri sendiri? Ruqyah diri sendiri itu untuk pembentengan. Ya, bukan untuk terapi sendiri buat ruqyah lepaskan, bukan. Dia hanya pembentengan, penjagaan, perlindungan. Tetap harus minta bantu dengan orang yang ruqyah untuk melepaskan sihir, ya. Karena kalau misalkan hanya ruqyah mandiri, dia hanya pembentengan aja, niat pembentengan, perlindungan, penjagaan terbaik. Tapi tetap harus dihadirkan seorang yang bisa ruqyah untuk melepaskan semua ikatan-ikatan itu. Kayak gitu. Cukup? Ya, nyambung Nah, yang tadi. Jika kita mencari ustadz atau orang yang bisa meruqyah kan agak sulit nih. Katakanlah di MKI kita kan lagi pada sibuk semua. Nah itu kita mesti kemana tuh menelusuri nyarinya? Karena kan tidak semua nunggu orang yang habis ruqyah lebaran, Pak juga Usari. bisa ruqyah. Yep. Nunggu habis lebaran. Yang di MKI lagi sibuk karena banyak kajian. Saya selama Ramadan ini udah hampir bisa dikatakan jarang ruqyah ya. Saya memang Ramadan itu banyak jadwal kajian-kajian zuhur di kantor-kantor menjelang berbuka sampai di kajian malam taraweh dan lain-lain. Jadi memang Ramadan ini subhanallah orang yang di MKI padat jadwalnya. Habis lebaran, Baik, habis siap. lebaran. Ya, insya Allah lebaran. Sekalian pesan itu, ceker. Insya Allah. Cukup ya. Baru ada. Di Solo apakah ada kawan Ustadz yang bisa ruqyah? Ada, Solo ada, Ada, baru ada. baru ada itu Bunda Ninik. Ada di Solo, ada Bunda Elvi di Pekanbaru. Hipnotis itu termasuk sihir atau bukan, Ustaz? Dan bagaimana biar tidak terkena hipnotis? Ya, hipnotis itu termasuk sihir. Termasuk sihir.
Makanya di dalam ilmu hipnotis itu ada tanwim. Ya, tanwim itu dewa tidur. Dan kita mesti pahami bahwasanya memang itu bagian dari sihir. Bagaimana cara kita terhindar dari hipnotis? Maka kita sebelum melakukan aktivitas itu fungsinya zikir pagi dan petang, pembentengan diri. Saya pernah cerita. Dulu saya termasuk orang yang awal mula belajar hipnotis. Guru saya langsung itu Mardi Guowi, Bosman. Ya, kalau pernah tahu, itu Bosman guru saya tuh, guru hipnotis. Bahkan dulu saya satu kelas sama Romi Rafael, yang kita pernah tahu di acara TV-TV soal hipnotis. Itu teman sekelas saya. Nah, ternyata dalam dunia hipnotis itu, orang yang mudah dihipnotis akan mudah menghipnotis orang. Ya, orang yang mudah dihipnotis akan mudah menghipnotis orang. Nah, Romi Rafael waktu itu gampang sekali dihipnotis. Pada Mardi Guowi uji coba, dia gampang. Tapi pas saya dicoba hipnotis, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa karena saya 2004 udah mulai melakukan ruqyah. 2004. Saya belajar hipnotis 2005. Ternyata pas saya telusuri lebih dalam, itu ada di mana celah jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika orang diajak ke dalam pikiran yang jauh lebih dalam, itu bisa dimanfaatkan sama jin tuh. Saya tahu ilmunya. Orang yang mabok nih, sering mabok, misalkan sering minumnya Cipas Regal, Mensen dan lain-lain, itu kita hipnotis air putih biasa, kita hipnotis, pas dia minum, wah, dia serasa kayak Cipas Regal pada air putih. Itu bisa kayak gitu. Ya, apa yang dilakukan Uya Kuya itu sihir? Iya, sihir. Tukang sulap itu bagian dari sihir. Sirkus itu juga bagian dari sihir. Uya Kuya itu bagian dari sihir. Ya. Apa iya kita juga harus jadi ruqyah ya? Insyaallah cukup ya, Ya. para jemaah. Atau ada yang mau tambahkan, Ustaz? Cukup? Cukup. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita terkait tentang sihir ya, semoga kita bisa menjaga diri kita sebelum kita terkena, kita rutinkan zikir pagi dan petang untuk sebagai penjagaan proteksi diri kita dari hal-hal yang tidak inginkan dari jenis jin atau yang goib yang akan merusak diri kita. Apalagi tadi ada sihir mahabbah, itu kan ya Masya Allah bahaya, sihir mahabbah dan sihir yang lainnya. Insyaallah hari dalam kesempatan lain kita bertemu lagi di Majelis Keluarga Indonesia. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan juga senantiasa diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan amal ibadah kita dari awal sampai hari yang ke-26 Ramadan ini semoga Allah terima sebagai catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita semoga dicatat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama menutup kajian pagi hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
واجعل